Jangan cuma ulama-ulama kita ini baru tuduhan-tuduhan seperti ini yang belum ada sama sekali kemungkinan besar untuk melakukan suatu tindakan istilahnya nih keji atau melakukan pengerusakan terhadap bangunan, ya, melakukan teror. Bahkan beliau kan saya akan menyampaikan mungkin fakta-fakta tentang proses hukum beliau, ya. Saat ini beliau masih ditahan oleh pihak penyidik Densus 88 dengan tuduhan melakukan teroris. Nauzubillah min dzalik. Sebagaimana mungkin semangatnya selama ini pihak Densus yang awal-awalnya menuduh beliau, ketiga ustadz kita telah melakukan tindakan teroris. Namun setelah kami melakukan pendampingan hukum, banyak fakta-fakta yang kami dapatkan. Ya, pertama, beliau dituduh adalah sebagai Dewan Syuro JI Jamaah Islamiyah. Ya. Tuduhan ini pun juga bukan cuma lewat lidah atau lisan dari dari pihak Densus, tetapi yang menyakitkan buat kami adalah dilontarkan oleh seorang pengurus MUI. Ini yang menyakitkan buat kita, dan kita sudah melakukan klarifikasi ke pihak MUI, tapi belum ada secara resmi tanggapan, dan kami akan hari Senin akan memasukkan surat resmi. Ya, itu sangat menyakitkan buat kami, baik buat umat Islam maupun dari keluarga, ya, khususnya juga santri-santri beliau itu sangat keberatan atas pernyataan tersebut. Kemudian beliau udah langsung dituduh bahwa beliau adalah takfiri, ya, katanya selama ini telah melakukan takiyah. Itu adalah pernyataan langsung oleh salah satu pengurus dari Badan Penanggulangan Ekstremis dan Terorisme oleh pihak MUI, dan ini yang betul-betul kami akan melakukan langkah-langkah hukum itu pasti, insya Allah. Karena itu sudah semakin kelihatan. Jangankan jadi beliau ditunjuk sebagai seorang Dewan Syuro, beliau sebagai JI pun tidak terbukti. Ya, kami sudah berapa teman-teman yang mendampingi beliau, tidak ada satu pun. Beliau menantang pihak penyidik dalam hal ini. Apabila beliau ada yang pernah melihat beliau dibayat sebagai anggota JI, beliau siap untuk bertemu atau siap silahkan untuk berbicara. Ataukah selama ini beliau pernah mengajak satu orang saja untuk ikut JI, ya, merekrut JI? Beliau itu tidak pernah, ya. Itu kami aja udah puluhan tahun bersama beliau, dan beliau tentang takfiri itu kan paling gampang untuk bisa diketahui adalah buka ininya. Beliau itu kan dari awal, dari tahun 2000, tahun 98 awal-awal berdakwah, beliau itu terbuka secara umum, tidak pernah ada sembunyi-sembunyi, ya. Beliau malah lewat media, kita dulu belum ada media, beliau sudah berdakwah lewat media, itu bisa dibuka. Ada satu enggak beliau mengajak untuk melakukan suatu tindakan? Jangankan itu, masalah takfiri saja, mengkafirkan orang lain. Ya, 3 ustadz kita ini tidak ada satu pun, ya, jauh profil dari seorang teroris yang sebagaimana yang dituduhkan. Jadi insya Allah kami sudah siap kalau memang ini harus sampai ke proses persidangan sebagaimana. Nah, dalam kesempatan ini juga kami menagih kepada pihak Densus 88 yang katanya akan membantu beliau untuk sesegera mungkin dilakukan proses hukum di persidangan agar bisa dibuktikan bahwa beliau bersalah atau tidak. Ya, makanya sekali lagi kami meminta bahwa kalau beliau tidak bersalah, monggo silahkan dikeluarkan saja. Ya, nggak perlu kita gengsi, karena insya Allah beliau dari mana kita mau dituduh sebagai seorang teroris. Ya, apalagi kalau dianggap sebagaimana profil dari pasal-pasal tuduhan terhadap seorang terorisme itu terlalu jauh. Tidak akan mungkin beliau melakukan kerusakan di muka bumi ini. Beliau ini, ketiga ustadz kita ini adalah orang-orang yang sikoh, yang betul-betul niatnya hanya untuk bagaimana Islam ini bisa maju. Hidupnya itu betul-betul didedikasikan untuk dakwah, ya, mengembangkan Islam.
Tidak ada sedikit pun ada persoalan lain untuk duniawi, persoalan politik selama ini beliau tidak pernah. Ya, nanti belakangan ini setelah beliau mungkin merasakan bahwa ternyata Islam ini kondisinya saat ini ya kayak beginilah. Ya, dikit-dikit teroris, dikit-dikit radikal, ya. Nah, ternyata ada kejadian yang sebagaimana tadi sudah disampaikan Ustaz kita, baik dari Jawa Timur maupun Ustaz Hosi tadi udah jelas bahwa ini ada suatu kejadian yang udah nyata-nyata melampaui batas kemanusiaan, yaitu telah melakukan pembunuhan, ya, pemusnahan massal terhadap ini bukan lagi cuman aparat sipil, aparat, tapi sipil pun telah dibantai oleh orang-orang OPM. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah kita yang ternyata selama kemarin-kemarin baru kita ketahui, teriakan tentang radikal-radikal itu bukan cuma dari penyidik, ternyata memang berasal dari Panglima tertinggi Republik Indonesia Bapak Jokowi, ya, yang menyampaikan bahwa mewaspadai kepada para istri-istri TNI maupun Polri, yang padahal mereka itu adalah ibu-ibu mama, itu harusnya malah diberikan kelonggaran untuk bisa mereka istilahnya belajar agama, didatangkan dipersilahkan untuk istilahnya melakukan kajian-kajian supaya bisa menasihati suaminya kalau macam-macam. Ini malah dicurigai gitu loh. Nah, persoalan masalah terorisme ini, apapun kita sudah semakin sulit lagi untuk istilahnya mau percaya bahwa terorisme ini memang hanya untuk ditunjukkan kepada hidung orang-orang kaum muslimin, ya. Karena apa? Selama ini banyak kejadian-kejadian yang dilakukan oleh non muslim yang malah jauh lebih parah, sebagaimana tadi kita sudah sampaikan. Ternyata malah dianggap saudara oleh aparat kita. Kan ini yang sangat menyakitkan buat kita. Yang ini harusnya betul-betul kita menginginkan aparat kita itu ataukah pemerintahan kita ini yang berlaku adil, netral. Jangan cuma ulama-ulama kita ini baru tuduhan-tuduhan seperti ini yang belum ada sama sekali kemungkinan besar untuk melakukan suatu tindakan keji atau melakukan pengerusakan terhadap bangunan, ya, melakukan teror. Bahkan beliau kan, nah, ini yang agak kontroversi lagi nih. Beliau kan diundang baru-baru ini oleh Bapak Presiden. Berarti Bapak Presiden telah mengundang ulama teroris kalau seperti itu atau radikal. Nah, ini yang yang boleh mengundang pengajian tokoh radikal. Tidak boleh katanya. Tapi loh, ini kok kemudian setelah pulang dari sepulang dari istilahnya dari istana malah ditangkap, dituduh teroris. Nah, ini yang betul-betul sangat ini kita. Kemudian selanjutnya bahwa kejadian-kejadian penangkapan ketiga ustadz kita ini tidak terlepas dengan penangkapan ustadz-ustadz lain-lainnya. Termasuk ini ada juga dari Yogyakarta yang namanya Pak Rianto, ada juga dari Bengkulu Pak Ustadz Rahmat, ada 3 orang itu. Beliau adalah kader Muhammadiyah, pimpinan wilayah malah juga dari partai umat, ya. Nah, ini saya baru berkomunikasi dengan keluarganya, ternyata beliau meminta kita juga untuk melakukan pembelaan, ya. Cuman memang ada indikasi lagi bahwa ada semacam tekanan untuk tidak mengambil lawyer dari luar, katanya cukup dari dalam. Nah, ini kan ini akan terbuka lagi bahwa dugaan-dugaan selama ini untuk orang-orang yang dilakukan penangkapan itu telah diarahkan. Nah, bagaimana mereka bisa melakukan pembelaan secara maksimal kalau tidak diberikan akses kepada keluarganya untuk memilih lawyer yang mereka ridhoi, mereka sukai, atau mereka yang kira-kira anggap kredibel untuk melakukan pembelaan. Itu namanya jeruk makan jeruk. Nah, itu makanya kita mungkin
perlu mungkin kita ini orang-orang hukum yang paham hukum bahwa ini adalah hal-hal yang dilakukan itu adalah proses penangkapan ataukah proses hukum ini dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Yang seharusnya itu maka semuanya itu batal demi hukum juga itu. Nah, makanya kita minta nanti kalau memang saat ini kita tidak bisa terlalu berharap, mungkin ada perubahan nanti rezim, mungkin kita minta dieksaminasi semua ini, ya, penangkapan terhadap ulama-ulama yang terdahulu juga. Ya, ada nah, ada juga kejadian ini masuk kepada kami, mereka minta, keluarganya minta kami untuk jadi kuasa hukumnya, ya, karena apa? Ada yang sudah hampir setahun ini mereka diproses keluarganya tidak bisa dilakukan tidak bisa ada akses untuk ketemu dengan para keluarga, tidak diberi kesempatan untuk bagaimana mereka diberikan untuk memilih pengacara. Padahal ini udah 1 tahun, udah hampir 1 tahun gitu loh. Nah, ini yang kasihan gitu loh. Nah, sampai ada satu orang, ya, namanya Pak Amin, itu sampai meninggal dunia dia tidak pernah bertemu lagi dengan keluarganya setelah dilakukan penangkapan. Ini yang harus kita harus dibuka semua ini. Kita minta supaya mungkin untuk kebaikan juga teman-teman dari Densus bahwa harus terbuka masalah-masalah persoalan ini. Nah, ini kebetulan berhubung ini juga salah satu klien kita, Al-Ustadz Dr. Zain An-Najah itu lagi sakit. Ya, lagi sakit, dan kemungkinan kemarin itu ada pemberitahuan bahwa kemungkinan besar hari ini tadi masuk rumah sakit Polri, kemudian hari Senin mungkin ada tindakan operasi karena ginjal empedu, ya, yang bermasalah, mungkin karena beliau tidur di ini, dan masalah minumnya mungkin juga beliau mengeluhkan tentang masalah minum, karena selama ini beliau sering minum air hangat di dalam, itu agak sulit, ya, agak sulit untuk akses itu. Jangankan itu, untuk berolahraga saja, jalan-jalan di ini nggak seperti tahanan lainnya, ya. Nah, ini kasihan usaha kita ini udah pada sepuh-sepuh semua, jadi harusnya dari matahari dan hawa-hawa sejuk lainnya itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Jadi kita tidak menginginkan ustadz kita ini juga terjadi sebagaimana yang terjadi saudara kita Pak Amin, ya. Beliau kemarin dijemput oleh istrinya di rumah sakit Polri, sudah jadi mayat, ya. Sudah kurang lebih 10 bulan baru bisa bertemu dengan suaminya. Dia lihat suaminya sudah dalam keadaan itu, dan itu pun belum diputus, ya. Nah, salah satu ustadz juga saat ini sudah dituntut kurang lebih 6 tahun, ya, 6 tahun tuntutan, ya. Itu pun juga keluarganya tidak diberi akses atau diberitahu kapan sidangnya. Beliau sudah pernah menanyakan kepada lawyernya. Ini juga teman-teman lawyer diharapkan itu untuk profesional, ya. Kita tidak akan mengganggu kalian, ya. Silakan aja, tapi tetap aja profesional bagaimana memperjuangkan klien kita. Kita yakini bahwa mereka adalah orang-orang baik, ustadz-ustadz, ya. Kita harus terbuka dan ngomonglah kepada keluarganya ini datang kepada kami, ya, yang sangat prihatin lah bahwa ustadz ini juga sudah sepuh dan sudah 10 bulan di dalam, kemarin dituntut berapa 6 tahun, ya, tapi dengan lawyer yang tidak sesuai yang mereka inginkan gitu loh, karena dia yakin bahwa kalau lawyer-lawyer yang di luar itu mereka bisa mungkin berkomunikasi dengan baik, mereka dapat mungkin memberikan bukti-bukti tambahan, ya. Contoh beliau pesantrennya sudah ditutup segala gitu di daerah Jawa Timur itu. Nah, beliau juga mau buka pesantren lagi di daerah yang baru ini. Udah mulai diberi warning. Nah, ini sangat kasihan juga. Termasuk, ya, kami pesantren kita di Al-Islam Pak yang di dekat rumah. Itu kita bukan kita ini, ya, kita mengharapkan bahwa sesuai prosedur hukum aja. Ini kan sudah mulai juga agak intervensi. Saya secara ini nurani saya mengatakan bahwa itu boleh jangan seperti itu. Karena apa? Pesantren Al-Islam ini itu luar biasa jasanya buat umat Islam, ya. Betul-betul itu mungkin kita tahu bagaimana kondisi di Kampung Sawah. Beliau juga adalah seorang ulama yang juga saya yakin tinggal di situ karena apa? Sama niat kita untuk membentengi umat dari kristenisasi.
Di situ Pak ada satu RW itu ada berapa? Ada 14 gereja. Betul itu, kita hasil surveinya anak-anak kita itu. Nah, ini Al-Islam itu dibentuk pada saat itu di situ juga karena ingin berkontribusi bagaimana umat Islam di situ kita bisa jadi apa istilahnya membendung ya kristenisasi yang memang sangat marak, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Dan perlu diketahui bahwa di situ kita ada dari pihak Nahdien, dari Muhammadiyah, kita kerjasama itu di situ ya, ada Pak Afif Ramadan, ada Pak Kiai Midat, itu semua kita di situ, ada teman-teman dari PKS, dari Yapit, ada dari Yaspi, itu kita berkolaborasi untuk betul-betul bagaimana menandingi maraknya kristenisasi di situ. Nah ini yang sangat memprihatinkan buat kita adalah malah Al-Islam agak-agak ini tidak ada sama sekali korelasinya dengan persoalan terorisme. Jadi bukan cuma wacana sepertinya selama ini bahwa akan ada menderegus pesantren itu ternyata sudah mulai ininya. Saya secara sebagai seorang praktisi hukum ya, saya sangat merasa terganggu bahwa ini sudah tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada gitu loh. Jadi kita menginginkan bahwa ustadz-ustadz kita ini tolong kalau memang sudah kalian yakin sebagaimana kalian menyampaikan dulu ya, teman-teman dari Densus kan menyampaikan bahwa sudah ada 28 saksi, ada bukti-bukti. Loh, kenapa ini mundur lagi? Kenapa nggak langsung dilakukan persidangan gitu loh? Jangan zalim, kesaliman ini sungguh-sungguh semakin luar biasa gitu ya. Jadi menyangkut masalah persoalan ustadz kita ini, kami dari tim advokasi insya Allah masih merasa yakin bahwa beliau adalah orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang dikriminalisasi. Beliau adalah orang-orang yang tidak melakukan kesalahan ya. Dan kami insya Allah akan sudah mendapatkan juga telepon-teleponan atau kesediaan dari beberapa tempat-tempat kajian beliau, itu kan ribuan Pak. Dan murid-murid beliau siap untuk bersaksi bahwa kami adalah produk dari ketiga ustadz itu. Disampaikan bahwa kami dulu memiliki agak keras ya, malah setelah ini oleh Ustadz Farid sama Dr. Zaid, beliau malah jadi lembut. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau adalah deradikalisasi lah ya, yang sebagaimana dilakukan oleh pihak BNPT ya. Jadi sekali lagi bahwa juga termasuk tadi saya harus tetap sampaikan bahwa kita sangat menyakitkan itulah ketika ada oknum MUI sendiri yang menuduh ulama kita yang juga adalah orang MUI gitu. Ustadz Farid itu dari tahun 95 udah pengurus MUI. Anda mungkin baru berapa bulan gitu ya, sudah langsung menuduh seperti itu. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi mungkin tidak terlalu berpanjang lebar dari kami, tapi yang pasti adalah tentang persoalan yang dituduhkan kepada beliau ya, salah satunya beliau dituduh sebagai pengurus dari JI. Ternyata alhamdulillah kita bisa dan itu telah saya bukan sama sekali pengurus, bahkan beliau tidak pernah masuk sebagai orang JI. Mungkin kalau pernah diundang ataukah bertemu dengan orang JI itu bisa jadi, karena dia tidak pernah menanyakan orang-orang siapa-siapa dengan mereka berkomunikasi atau yang mengundang beliau itu. Jangan ini kan beliau diundang oleh di DPR MPR udah berapa kali saya dampingi juga itu untuk diminta untuk memberikan tausiah, malah sampai ke Istana Presiden, malah sampai ke Kepala BNPT sekarang ini Pak Boy Rafli pernah bertemu dengan beliau di Mabes Polri itu. Ada juga jenderal yang bersiap jadi saksi yang pertemukan beliau. Makanya sungguh luar biasa gitu loh. Nah, termasuk di TNI beliau juga diundang pembicara. Nah, di Mabes Polri malah di Baintelkam Mabes Polri, padahal itu kan tempatnya yang katanya yang paling tahu tentang kondisi terorisme gitu loh. Nah, ini yang
yang sungguh aneh. Ini nanti akan kontroversi lagi nih sebagaimana persidangannya saudara kita Ustadz Munarman gitu kan, bagaimana tuduhan-tuduhan yang sangat tidak masuk akal lah ya. Kita apresiasi tuh teman kita Pak siapa? Aziz Yanar. Enggak, Pak ya, termasuk yang inilah siapa yang kemarin berani menjadi saksi dari Joman dari Joman. Itu luar biasa, beliau menyampaikan kebenaran. Nah, itu kita apresiasi bahwa salah satu pendukung Pak Jokowi saja yang betul-betul mengenal saudara kita Pak Munarman, alhamdulillah beliau dengan sukarela untuk menyampaikan tentang kesaksian bagaimana Pak Munarman selama ini. Nggak ada sama sekali mental untuk menjadi seorang teroris lah ya. Jadi demikian mungkin dari saya, sekali lagi bahwa kepada pemerintah kita sangat menunggu bagaimana tindakan kerasnya terhadap betul-betul yang sudah melakukan suatu tindakan keji terhadap kemanusiaan. Tidak ada lagi alasan untuk menyatakan bahwa mereka adalah saudara, bahwa mereka itu tidak melakukan tindakan terhadap sipil. Ini sudah terbukti, sudah banyak dia bunuh. Ini kemarin ada 8 orang lagi. Nah, ini yang betul-betul kita menunggu aksi dari Pak Dudung atau maupun dari Pak Panglima. Ya, atau Pak Jokowi malah yang selama ini yang lagi gandrung teriak-teriak radikal, ya kan, dan para petinggi-petinggi lainnya yang meminta beliau untuk jadi tambah jabatan ya, undur pemilu, berarti kan otomatis penambahan jabatan. Mungkin beliau belum puas ya, kalau cuma 10 tahun mungkin, yang harusnya malah yang ada dasar hukumnya itu adalah dipercepat. Kalau diperlambat itu tidak ada dasar hukumnya. Kalau dipercepat kan udah banyak kejadian kan. Seorang Soeharto di ini terakhir kan cuman belum sampai setahun, baru 3 bulan untuk pelantikan. Kan harusnya 5 tahun itu. Nah, itu kan ada dasar hukumnya, ada betul. Jadi intinya itu aja dari saya. Semoga kepada umat Islam yang selama ini menanyakan kepada beliau, mungkin sekalian saya sudah sampaikan tadi tentang kondisi terakhir beliau yang saat ini. Kalau 2 ustadz yang lain itu gimana? Alhamdulillah Ustadz Farid sehat. Ustadz Tanu memang kadang sakit juga, cuma ya mungkin karena mental dan memang ini kan namanya alasnya ini agak berat dan memang agak sempit di situ dan tidak ada matahari. Jadi mungkin kita minta ke teman-teman Densus untuk mungkin mereka kalau pagi boleh keluar untuk lurus-luruskan badan lah, olahraga. Kalau di dalam itu kan kasihan. Kemudian yang dituduhkan kepada beliau itu yang tadi intinya itu bahwa mereka adalah sudah terbukti tidak termasuk sebagai anggota JI. Kemudian masalah Aba ya, beliau itu hanya sebagai seorang penasehat diminta, tapi ternyata menurut informasi terakhir beliau tidak termasuk di akte. Ya, beliau hanya diminta nasihat ketika ada mereka butuhkan. Ya, namanya seorang ulama pasti paham tentang keagamaan lah ya, kan apalagi ini kan masalah masalah uang umat, yang pengelolaan uang umat, makanya kan perlu saran-saran ataukah masukan dari para ulama-ulama kita, apalagi Dr. Zain memang pakarnya. Beliau adalah pakar fikih kontemporer ya, jadi beliau yang memang expert di bidangnya, dan terakhir memang beliau di MUI juga sebagai bidang fatwa, dan terakhir beliau adalah yang mengeluarkan fatwa tentang haramnya Bitcoin. Nah, itu yang baru berapa hari itu beliau ya. Mungkin karena itu. Nah, Allah makanya kita banyak hal yang kita curigai bagaimana ininya. Tapi oke, kita masih menunggu niat baik dari pemerintah untuk semoga saja beliau segera mungkin dibebaskan sebelum ada proses persidangan, karena saya rasa sudah bisa ditebak gitu ya. Dan kita minta untuk penegak hukum untuk betul-betul ya berlaku adil lah. Demikian mungkin dari saya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.